Lalu apa makna instruksi Megawati Soekarnoputri kepada kadernya untuk mendukung pemerintahan Prabowo? Untuk membahas hal tersebut sudah bersama kami pengamat politik dari Universitas Indonesia, Aditya Perdana. Selamat sore Mas Aditya. Selamat sore Mbak. Mas Aditya, Bu Megawati ini akhirnya menyatakan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Menurut Mas Aditya, apa yang membuat Megawati ini akhirnya melunak mendukung pemerintah? Ya, saya pikir ini satu fenomena yang tidak bisa dibaca satu rangkaian saja gitu ya, yang ada di kegiatan PDIP di Nusa Dua Bali gitu ya. Tapi juga tentu kita harus melihat ada rangkaian lain yang kemarin baru sudah disampaikan dari pemerintah terkait dengan posisi Pak Hasto gitu ya, sebagai Sekjen PDIP yang mendapatkan amnesti. Jadi kita bisa melihat rangkaian itu sebagai sebuah jawaban dari apa yang ingin dilakukan oleh PDIP dalam pemerintahan Pak Prabowo ke depan gitu ya. Jadi saya membacanya dalam konteks itu karena di dalam politik tentu nggak bisa ada satu peristiwa yang tunggal, tapi bisa kita lihat dan kita bisa baca dalam rangkaian peristiwa-peristiwa yang terkait dengan konteks itu. Oke. Itu satu hal. Hal yang kedua adalah saya pikir tentu orang sebagian besar masyarakat juga menanti bagaimana posisi politik PDIP dalam beberapa tahun ke depan. Meskipun disebutkan tadi oleh Pak Said Abdullah sebagai mitra strategis, dia tidak ada oposisi, ini menurut saya juga masih sesuatu yang sifatnya masih ambigu gitu ya, karena di dalam terminologi di politik itu sangat jelas antara bagian dari pemerintahan atau di luar pemerintahan atau kita sebut dengan oposisi. Tapi dalam konteks itu mungkin yang ingin disampaikan adalah PDIP menjadi jembatan di antara tengah-tengah itu Mbak, untuk mengatakan someday somehow gitu ya, ketika memang PDIP itu bisa bersikap dalam konteks memberi pandangan yang kritis terhadap pemerintahan, karena saat ini menjadi bagian dari luar pemerintahan, maka itu diperlukan. Tetapi kalau memang satu waktu itu dibutuhkan untuk masuk di dalam pemerintahan, menjadi anggota kabinet dan menjadi koalisi pemerintahan, maka itu pun bagi mereka tidak menjadi sebagai sebuah masalah yang serius. Jadi artinya dalam konteks ini kita bisa membaca bahwa gerak tangan dan juga kelincahan PDIP menjadi bagian dari strategi yang dimaksud dengan mitra strategis itu, Mbak. Oke, itu dia, karena menjadi pertanyaan juga ketika dikatakan oleh elit PDIP tidak berada di dalam pemerintahan tapi mendukung pemerintahan. Yang menjadi pertanyaan, Mas Aditya, apakah PDIP ini akan masuk dalam kabinet dalam waktu dekat ini setelah pernyataan dari Bu Mega? Dugaan saya itu ada semacam mungkin ya, saya tidak tahu persis obrolannya seperti apa gitu ya, karena kan momentumnya itu kan kita bisa baca ketika misalkan Pak Dasko bertemu dengan Bu Mega bersama Pak Prasetyo Hadi dan sebagainya, yang merepresentasikan kepentingan Gerindra dan juga pemerintahan gitu ya, bertemu dengan pemerintah. Dan dugaan saya di situ ada perbincangan untuk terkait bagaimana PDIP ke depan. Dugaan saya bukan dalam waktu dekat, mungkin saja dalam waktu 1 tahun atau mungkin 2 tahun ke depan, tergantung mungkin satu isu atau dua isu yang sedang diperbincangkan dan itu belum mencapai satu titik temu, yang meskipun titik temu yang ini sudah ada kelihatan gitu ya. Pak Hasto mendapatkan konteks itu yang dimaksud, tapi mungkin juga masih ada hal-hal lain yang masih berusaha untuk dicarikan titik temunya, dan itu menurut saya sebagai sebuah hal yang mungkin bisa dibaca dalam waktu dekat atau mungkin juga tahun depan atau mungkin nanti 2 tahun lagi. Itu memang bagi sebagian orang itu dianggap tidak jelas gitu ya. Tapi di dalam politik itu membuat ketidakjelasan itu menjadi sangat menarik gitu. Karena orang banyak yang menarik untuk diperbincangkan. Iya, sekali lagi ini masih ambigu, tapi kalau menurut terawangan dari Mas Adit, apa sebenarnya titik temu yang tengah masih diperbincangkan? Apakah dengan artinya dukungan dari pernyataan dari Bu Megawati bahwa akan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, bentuknya ini akan seperti apa menurut analisa Mas Adit? Sebenarnya banyak orang dan banyak pihak juga sudah menganalisa ya, faktor kunci di dalam pemerintahan Pak Prabowo itu tentu adalah Pak Prabowo sendiri.
Tetapi kita tidak bisa melihat Pak Prabowo semata saja gitu ya, bahwa di sana ada tokoh-tokoh politik kunci lain yang juga berperan. Di situ ada Pak Jokowi, di situ juga ada Pak Zulkifli Hasan, ada Caimin dan sebagainya gitu ya. Nah, dalam konteks itu Bu Mega sebagai dan PDIP masuk belakangan, itu tentu ada fatsun yang sedang mereka bangun agar tidak bisa terburu-buru untuk masuk ke sana. Tetapi pada sisi yang lain kita juga harus bisa baca bahwa di sini ada 3 aktor penting, Pak Prabowo, Bu Mega dan Pak Jokowi, di mana relasi mereka kan juga tidak semulus yang dibayangkan gitu ya. Pak Prabowo mungkin akan bisa bilang bahwa akan baik dengan Bu Mega dan Pak Jokowi, tetapi kan Bu Mega dan Pak Jokowi tidak demikian. Sehingga kemudian bisa jadi interaksi ketiganya ini yang sedang dicari titik temunya yang seperti yang saya maksud gitu, Mbak. Mungkin dalam konteks ini kita bisa membaca bahwa Pak Prabowo sendiri itu memang kan punya perspektif untuk tidak berusaha mencari atau lawan politik gitu ya, tapi semuanya diajak berkawan. Atau dalam perspektif lain saya sebutkan ini adalah menjadi bagian dari harmoni di dalam kekuasaan presiden selama ia menjabat gitu ya, Pak Prabowo ini. Jadi menurut saya itu yang sedang dilakukan. Tapi apakah itu mudah, itu sulit, ya itu yang sedang terjadi gitu ya. Jadi kalau sampai hari ini apakah PDIP masuk di dalam kabinet, hari ini saya nggak begitu yakin. Karena tentu orang akan melihat di situ masih ada peran faktor Pak Jokowi menjadi sangat penting. Tetapi pada sisi yang lain, apa kita tahu Bu Mega sama Pak Jokowi kan punya hubungan yang tidak baik-baik saja. Dengan pernyataan langsung dari Ketum PDIP Bu Megawati yang mengatakan siap untuk mendukung pemerintahan, bagaimana Mas Adit melihat peta politik ke depan nantinya, apalagi jika tadi mengatakan sebenarnya hubungan antara Bu Mega dan juga Pak Jokowi tidak baik-baik saja. Dengan adanya pernyataan ini, bagaimana peta politik ke depan menurut analisa Anda? Ya, saya pikir ini tantangan yang dihadapi oleh Pak Prabowo. Tapi sebagai seorang presiden tentu tidak mudah mengakomodir semua kepentingan politik yang sama dengan pandangan beliau gitu ya. Dan saya pikir itu kebesaran hati seorang presiden tentu bagaimana bisa menampung semua itu semua. Tapi yang menurut saya adalah yang kita perlu lihat adalah dengan sikap politik PDIP ini ada kemungkinan yang bisa kita perhatikan. Suatu hari nanti ke depan PDIP akan gabung di dalam pemerintahan, atau satu hari yang lain kita akan nggak tahu juga siapa yang akan menjadi keluar atau mungkin semuanya yang masuk di dalam pemerintahan. Tetapi yang saya mau highlight, Mbak, adalah meskipun semua kekuatan politik yang dominan itu masuk di dalam pemerintahan, maka orang bertanya terkait dengan soal check and balances. Bagaimana mengatur kekuatan di luar pemerintahan agar kemudian tetap bisa bersuara dengan baik gitu ya, mengkritik pemerintahan dengan suara yang lantang gitu, tetapi tidak dikriminalisasi, tidak ada persoalan hukum di kemudian hari. Komitmen ini menurut saya juga penting gitu ya, karena kita ingat sekali Pak Prabowo berapa kali bicara soal komitmen menjaga demokrasi gitu ya, sehingga kemudian kalau ini bisa diterapkan saya pikir sebagai sebuah cara yang baik gitu ya. Tapi kalau misalkan suara-suara keras itu di luar pemerintahan itu dinafikan atau bahkan dikriminalisasi, nah itu sebuah catatan yang sangat serius buat demokrasi kita. Jadi kita sampai hari ini melihat ada banyak kerangka yang sedang dibangun dalam kerangka yang positif ya. Tapi saya sebenarnya juga merasa bahwa ini yang harus terus kita suarakan agar kemudian suara yang berbeda, suara yang kritis, suara yang berlawanan tetap pemerintah itu tetap bisa diakomodir gitu ya. Ya, harapan kita bersama tentunya Mas, tapi banyak yang mengatakan merapatnya PDIP ke pemerintah ini dikarenakan kekuatan partai ini sudah melemah. Apakah mungkin Mas Adit melihat hal itu, atau ini sebenarnya sinyal kuat bahwa PDIP sudah menyerah sebagai oposisi, atau jangan-jangan sebaliknya ini strategi PDIP ke depan untuk masuk perlahan-lahan kembali ke pemerintah, ke pusat kekuasaan? Salah satu alasan klasik di dalam pelembagaan partai politik kita itu adalah terkait dengan sumber daya, Mbak. Jadi ini sangat klasik gitu ya, dan sangat serius gitu ya, karena pelembagaan partai politik kita itu punya ketergantungan yang cukup tinggi terhadap sumber daya yang berasal dari negara. Sehingga ketika dia merasa menjadi bagian dari luar pemerintahan,
ya itu kelihatannya sulit bagi mereka untuk mengembangkan dan berusaha untuk apa namanya fleksibel gitu ya. PDIP tentu kita lihat punya pengalaman soal itu. Tapi mungkin saat ini kelihatannya berbeda dengan 10 tahun pada zamannya Pak SBY pada waktu itu. Jadi artinya dugaan saya ada dinamika di dalam yang memungkinkan mereka harus memutuskan segera gabung di dalam pemerintahan ketimbang menjadi di luar pemerintahan yang bisa jadi akan menyulitkan gerak mereka di dalam pemilu 2029 gitu ya. Jadi ini yang apa namanya fenomena yang saya pikir ada di hampir sebagian besar partai politik sehingga kemudian mereka memutuskan ya sudahlah kita gabung saja di dalam pemerintahan. Jadi alasan-alasan pragmatis itu nyata gitu ya yang terjadi di dalam partai politik kita. Oke, ketika kita sudah melihat dari sisi PDIP, tapi bagaimana kemudian dari sisi Gerindra mungkin Mas Aditya ya, melihat ini banyak sekali momentum pertemuan antara elit PDIP dan juga Partai Gerindra, artinya memang kan hubungan antara kedua partai ini terlihat cukup dinamis, tapi bagaimana menimbang dari untung rugi, terutama dari sisi Gerindra melihat memang akan ada PDIP yang merapat ke pemerintah? Iya, Gerindra saya pikir tetap penting untuk menjadi center ya, pusat dari kekuasaan. Jangan kemudian meskipun nanti ada PDIP masuk, meskipun ada partai-partai lain masuk, termasuk Pak Jokowi juga masuk, sehingga bagi saya Gerindra sebagai pusat kekuasaan menjadi sangat penting agar kemudian dia bisa jadi magnet yang penting di dalam pemerintahan. Nah, makanya kemudian figur Pak Prabowo itu adalah juga penting. Jadi selain Pak Prabowo tentu ada figur yang orang meyakini disitulah ada namanya Pak Dasko yang bisa menjembatani komunikasi politik di antara para elit politik gitu ya. Jadi saya pikir peran-peran itu nanti perlu untuk diperkuat karena tentu di kekuatan-kekuatan politik di dalam pemerintahan dia akan melihat dalam waktu 2 tahun ke depan keuntungannya bagi elektoral mereka seperti apa hitung-hitungannya, Mbak. Jadi itu menurut saya juga nanti akan secara terbuka akan kelihatan meskipun ada di dalam pemerintahan. Mereka juga harus berhitung di dalam menjelang 2029 langkah-langkah mereka nanti akan seperti apa. Jadi ini bagian dari strategi juga, Mbak, menurut saya sih. Oke, sangat menarik untuk melihat bagaimana langkah politik dan juga strategi dari masing-masing elit partai. Tapi terima kasih sekali lagi analisanya, pengamat politik dari Universitas Indonesia, Mas Aditya Berdana sudah bergabung bersama kami. Terima kasih, Mas. Selamat sore.